Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu peserta pengajian dari Binrohis Itjen ESDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di siang hari ini. Allah izinkan kita untuk bersua secara online dalam kegiatan yang sangat penting, dalam kegiatan yang sangat baik, yaitu mengkaji dan memperdalam pemahaman kita terkait dengan agama kita, agama yang kita yakini kebenarannya, agama yang menuntun kita kepada kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan menjadi saksi kelak di hari akhir saat kita saling menguatkan untuk menuju hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema yang kita akan bicarakan di siang hari ini adalah tema apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka merencanakan kematian kita secara husnul khotimah. Kenapa ini kita ambil? Karena kematian ini adalah sesuatu yang sudah pasti akan kita hadapi. Siapapun kita, orang lemahkah kita, orang kuatkah kita, pasti kita akan menghadapi kematian. Sekuat apapun kita menolak kematian itu, pasti kematian akan menjumpai kita. Yang selama ini kita lebih sering merencanakan untuk hal-hal yang belum pasti. Kita merencanakan bepergian ke suatu tempat. Kita sudah menetapkan tanggalnya. Kita sudah mengetahui apa saja yang harus kita bawa sebagai persiapan kita ke tempat yang akan kita tuju. Namun hal itu adalah sesuatu yang belum pasti akan kita lakukan. Bahkan seseorang yang merencanakan ibadah umroh atau ibadah haji, tanggal sudah ditetapkan. Pembayaran sudah kita lunasi kepada travel. Koper sudah diberikan. Bahkan perlengkapan pakaian dan hal-hal lain sudah kita masukkan ke dalam koper, siap angkat. Kita sudah ngecek ke travel, soal visa sudah beres. Namun belum tentu semuanya yang sudah kita siapkan itu pasti akan kita lakukan. Banyak kejadian-kejadian, ya, orang sudah matang persiapannya, orang sudah lengkap, ya, apa yang harus dia bawa dari bekal-bekalnya, namun keberangkatannya tidak jadi. Ada yang karena sakit, ya, ada yang karena salah satu keluarga wafat dan lain sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang belum pasti kita sangat serius, kita sangat sungguh-sungguh mempersiapkannya. Mengapa tidak kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mempersiapkan kematian yang memang sudah pasti tersebut? Oleh karenanya, di siang hari ini kita ingin membahas apa saja langkah-langkah kita,
apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan kematian secara husnul khotimah. Ditambah lagi kita ini orang-orang yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang dijanjikan sebagai ahli surga saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sangat sungguh-sungguh memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Ini tercermin dari doa yang beliau panjatkan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah di akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku adalah penghujungnya, penutupnya. Wa khaira ayyami, dan sebaik-baik, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari pada saat aku menjumpaimu. Inilah yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya yang menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bagaimana sementara kita ini ya tidak mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, hendaklah kita melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hendaklah kita teguhkan, kita kuatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kita kepada sesama. Husnudzon artinya berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghadirkan sikap ridho kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan inilah kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu ridho terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun ketetapan itu. Ketetapan Allah ada kalanya kita dapati sebagai kenikmatan, ada juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sebagai ujian, sebagai bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ridho atas semua keadaan itu menjadi sangat penting. Karenanya memuji Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari ungkapan sikap ridho kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ada keyakinan dalam sikap ridho bahwa apapun yang Allah tetapkan untuk kita adalah baik. Tidak ada ketetapan Allah untuk kita yang buruk. Nggak ada. Walaupun ada ketetapan Allah yang kita rasakan nggak enak, yakinlah bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita dari ketetapan-ketetapannya tersebut. Oleh karenanya hendaklah kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Pada saat mendapat musibah, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal sedang mendapatkan musibah. Yang kedua, husnudzon kepada sesama. Husnudzon kepada sesama ini akan melahirkan sikap rendah hati kita, akan menghadirkan sikap ya atau menjauhkan kita dari sikap sombong, dan akan menjauhkan kita dari sikap curiga dari saudara-saudara kita yang lain.
Dan dengan sikap husnudzon kepada sesama ini, maka akan menghindarkan kita dari sifat atau dari sikap mencela, dari sikap menghina, dari sikap merendahkan. Dan ini sungguh sangat penting sekali. Nah, jangan sampai kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin ada sikap saling menghina, saling merendahkan, ya, dan saling mencela. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan, ya, jauhilah saling menghina, ya, atau merendahkan. Boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Karenanya, hendaklah kita jaga sikap husnudzon kita, berbaik sangka kita kepada sesama muslim. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, ya, siapa yang mampu berhusnudzon, ya, maka dia akan diberikan wafat secara husnul khotimah. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita mendapatkan husnul khotimah, maka hendaklah kita menjaga sikap istiqomah kita. Sikap istiqomah. Istiqomah itu maknanya adalah luzumu ta'atillah. Melazimkan ketaatan kepada Allah. Mendawamkan ketaatan kepada Allah. Ya. Melanggengkan sikap istiqomah. Istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah, melanggengkan ketaatan kepada Allah. Jadi yang namanya istiqomah itu adalah hal-hal yang terkait dengan ketaatan, hal-hal yang terkait dengan amal solih. Karenanya tidak bisa kita mengatakan seseorang yang terus-menerus melakukan perbuatan buruk, kemudian kita bilang dia istiqomah. Kalau ada orang yang suka berbohong, kita nggak bisa katakan dia istiqomah dalam kebohongannya. Kalau ada orang yang hobi mencuri, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia istiqomah dalam mencuri. Karena kata istiqomah ini hanya dikaitkan dengan amal solih atau dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam beberapa ayat yang terkait dengan istiqomah ini. Salah satunya adalah innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah dengan ucapan ini. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Dimanapun dia katakan Rabbunallah, di rumah dia katakan Rabbunallah, di pasar dia katakan Tuhan kami adalah Allah, di kantor dia katakan Tuhan kami adalah Allah, di tengah-tengah pergaulan masyarakat dia katakan Tuhan kami adalah Allah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia, maka dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dan ketika dalam keadaan seperti ini, maka tatanazzalul malaikatu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka. Saat senang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Saat sedih mengatakan Tuhan kami Allah. Saat sendiri mengatakan Tuhan kami Allah. Saat ramai juga mengatakan Tuhan kami Allah. Maka Allah memberikan keutamaan
Apa keutamaannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka yang mengatakan Rabbunallah. Malaikat turun dalam rangka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang istiqomah ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang yang istiqomah ini ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan ya bagi orang yang istiqomah. Doanya malaikat juga adalah Allah takhafu wa la tahzanu, supaya hidupnya tentram, hidupnya tenang, dijauhkan dari rasa takut, dijauhkan dari rasa sedih. Ya. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Artinya, dalam keadaan apapun, orang yang istiqomah itu diberikan ketenangan hidup, diberikan ketentraman, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari kondisi stres. Orang stres itu biasanya disebabkan oleh salah satu dari dua hal atau dua-duanya. Dua hal itu adalah rasa takut yang berlebihan, yang kedua rasa sedih yang amat sangat. Orang kalau takut sekali, maka dia bisa menjadi stres. Mohon maaf ini misalnya kalau contohnya pegawai, ya, di masa-masa menjelang pensiun, saat dia kemarin-kemarin tidak mempersiapkan pensiun, itu bisa terjangkiti post power syndrome. Ada rasa takut nanti kalau sudah pensiun apa yang dilakukan. Kalau sudah pensiun bagaimana perjalanan ekonominya bisa jadi berkurang banyak dan seterusnya. Dan juga ketakutan-ketakutan yang lain. Maka pada kondisi rasa takut tetapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan Rabbunallah, Allah yang akan menolong, Allah yang akan memberikan solusi, Allah yang akan memberikan jalan keluar dari persoalan hidup kita, maka hidup kita akan menjadi tenang. Itu merupakan keutamaan bagi orang yang istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Ditambah lagi wa absyiru bil jannah. Sampaikan kabar gembira atau bergembiralah orang-orang yang istiqomah itu ya, karena mereka akan diberikan balasan dari keistiqomahan mereka berupa surga al-jannah allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ya. Apa yang kita lakukan agar kita meraih hidup husnul khotimah atau kematian secara husnul khotimah. Yang berikutnya yang kita lakukan juga adalah istiqomah dalam amal solih yang kita rahasiakan. Sangat mungkin kita mempunyai amal solih yang kita rahasiakan. Amal solih yang kita rahasiakan itu maknanya yang mengetahui hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan mungkin istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, atau orang yang sangat dekat dengan kita juga nggak tahu. Karena kita merahasiakan amal soleh kita tersebut. Maka ketika kita punya amal soleh yang kita rahasiakan, hendaklah juga kita istiqomahkan, kita langgengkan. Kita mengenal Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang juga sangat dekat dengan Rasul, ya, yang terkenal dengan adzannya, ya, bahwa Bilal bin Rabah inilah sang muadzin, ya, orang yang selalu mengumandangkan adzan
di Masjid Nabawi saat itu, saat zaman Nabi dulu. Bilal bin Rabah ini ya, orang yang juga termasuk dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'rajnya diperdengarkan terompahnya Bilal dari surga. Karenanya bertanyalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, apa yang membuatmu ya sampai-sampai terompahmu sudah terdengar di dalam surga?" Subhanallah, orangnya belum masuk surga, tapi terompahnya sudah terdengar di surga. Maka kemudian Bilal bin Rabah menyampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bilal bin Rabah ini setiap dia batal wudhunya, dia selalu berwudhu kembali. Setiap batal wudhu, berwudhu kembali. Dan setiap dia selesai berwudhu, maka dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang hari ini kita kenal dengan sholat sunnah syukrul wudhu. Subhanallah, inilah amalan rahasia dari Bilal bin Rabah yang kemudian bisa mengantarkannya ya mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang mesti kita lakukan sebagai perencanaan kita untuk mendapatkan kematian secara husnul khotimah adalah memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun atas dosa-dosa kita dengan sebuah keyakinan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak dibandingkan dosa-dosa yang kita miliki. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh meminta ampunannya, maka Allah akan mengampuni kita. Dalam hadis dijelaskan, sekiranya kita meminta ampun kepada Allah dengan cara berjalan, dengan cara merangkak, maka Allah akan mendatangi kita, Allah akan menyambut kita dengan cara berjalan. Kalau kita memohon ampun kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan hadir menyambut kita dengan cara berlari. Begitulah Allah ya. Dalam penjelasan hadis tersebut digambarkan Allah sangat senang kepada orang-orang yang minta ampun. Walau orang yang minta ampun itu mempunyai banyak dosa, tapi dengan kesungguhannya memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Satu saat Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khotoyakum wa yarfa' bihi darajatikum." Maukah kalian aku tunjukkan apa yang dapat menghapus dosa-dosa kalian dan juga bisa meninggikan derajat kalian? Maka para sahabat saat itu mengatakan serentak, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 3 dalam hadis ini yang disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah isbaghul wudu indal makarih, menyempurnakan wudhu kita pada saat-saat, pada kondisi-kondisi yang tidak kita sukai. Kadang-kadang kita menjumpai situasi yang membuat kita malas untuk berwudhu. Ada kalanya karena dinginnya cuaca, ada kalanya karena dinginnya air yang kita gunakan untuk berwudhu.
ada kalanya kita harus mengambil air untuk berwudu dari tempat yang jauh, dan berbagai sebab-sebab lain yang kondisinya membuat kita tidak ingin atau malas untuk menyempurnakan wudhu kita. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, amalan pertama yang disebut dalam hadis ini adalah isbaghul wudhu indal makarih, menyempurnakan wudhu pada kondisi-kondisi yang tidak kita sukai. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wa in kanat mithla zabadil bahri. Meskipun dosa-dosa kita itu, kata Rasulullah, seperti ya jumlah buih yang ada di lautan. Ya, tentu di antara kita nggak ada yang pernah ngitung berapa jumlah buih di lautan. Tapi kalau melihat kadang-kadang ada tayangan-tayangan laut, ya, yang ada buihnya itu sangat banyak sekali. Nah, Allah yang melalui Rasulnya menggambarkan, walaupun dosa-dosa kita itu sebanyak buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan cara berwudu dengan sempurna dalam kondisi-kondisi yang tidak kita sukai. Contoh lagi misalnya bangun tidur. Ya, bangun tidur itu seringkali kita mendapati kondisi kita bermalas-malasan. Ya, jangankan berwudu, untuk bangun saja mungkin malas. Apalagi harus berwudu. Maka ingatlah pada saat kita bangun tidur, ya, ketika kita ingin berwudu tapi kondisi malas, ingat bahwa itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, meskipun dosa kita ini sebanyak buih di lautan. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kathratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid itu bukan berarti kalau mau beli rumah, ya, cari rumah yang jauh dari masjid supaya langkahnya banyak. Ya. Meskipun bisa bermakna seperti itu, tetapi bukan harus seperti itu. Bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak langkah menuju masjid adalah selalu menepati, ya, sholat berjamaah di masjid. Hadirnya kita ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, itulah yang dimaksud dengan kathratul khuta ilal masjid. Bahkan dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langkah kaki kanan kita menuju masjid adalah peninggi derajat. Langkah kaki kiri kita menuju masjid adalah ampunan. Subhanallah, makin banyak langkah kita menuju masjid, maka menjadi sebab diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Yang ketiga yang disebut dalam hadis ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat adalah intidharus sholati ba'das sholah, menunggu sholat sesudah sholat. Dan ini tidak berarti dimaknai, ya, habis sholat subuh nggak pulang, di masjid saja nungguin tiba waktu zuhur. Bukan juga bahwa setelah sholat zuhur nggak pulang, nungguin masuk waktu asar. Tidak harus seperti itu juga. Bahwa yang dimaksud dengan intidharus sholati ba'das sholah, menunggu sholat sesudah sholat, adalah kita hentikan pekerjaan-pekerjaan kita sebelum masuk waktu sholat, ya, dan kemudian kita mempersiapkan diri menyambut datangnya waktu sholat. Ya.
bisa setengah jam sebelumnya, lalu kita sudah berwudu, sudah memakai pakaian sholat, bagi laki-laki sudah berangkat ke masjid, bagi perempuan sudah menggelar sejadah di tempat biasa dia sholat, di rumahnya. Itulah yang dimaksud dengan intidharus sholati ba'da sholat. Menunggu sholat sesudah sholat. Ya. Itu 3 hal yang disebut dalam hadis ini. Amalan yang lain yang juga bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdi fil yaumi mi'ata marrah khuttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sebanyak buih di lautan. Dan ini termasuk amalan yang ringan. Dikatakan ringan karena memang hanya lisan kita yang kita gunakan untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Dikatakan ringan karena tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Ya, kalau kita gambarkan misalnya kita mengatakan subhanallah wa bihamdi dengan dengan bacaan seperti itu saja, maka kurang lebih hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menyelesaikan 100 kali bacaan kita. Dan itu sehari. Sehingga kita memahami hanya butuh waktu sedikit dari jumlah waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari. Namun keistimewaannya, keutamaannya sangat dahsyat sekali. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi tausiah buat diri saya sendiri dan juga buat kita semuanya yang hadir di media Zoom siang hari ini, ya, sebagai upaya kita untuk mendapatkan kematian secara husnul khotimah. Kematian secara husnul khotimah itu adalah kematian yang diawali dengan perbuatan amal solih. Dan ini banyak ya yang pernah kita dapatkan beritanya. Seseorang yang meninggal setelah melakukan amal solih. Ya, beberapa waktu lalu ada wali kota Bandung, Mang Odet. Ya, beliau wafatnya adalah sesudah beliau sholat sunnah tahiyatul masjid dan beliau bersiap-siap akan menyampaikan khutbah Jumat ya di masjid tersebut. Ketika setelah sholat sunnah tahiyatul masjid beliau terjatuh dan kemudian dilarikan ke rumah sakit dan wafat. Subhanallah, kematian yang sangat baik. Ya, kematian yang terjadi sesudah amal solih yang dia lakukan. Ada orang yang wafat setelah melaksanakan ibadah haji atau pada saat haji bahkan. Itu merupakan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, secara zahir kita bisa mengatakan orang itu wafatnya husnul khotimah. Dan masih banyak contoh-contohnya. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran dalam acara resmi. Pada saat membaca Al-Quran, kemudian wafat. Ada orang yang lagi tausiah, ya, memberikan nasihat-nasihat dalam ceramahnya. Bahkan, ya, ini kejadian di Kebon Nanas, Jakarta Timur. Ya, seorang ustadz menyampaikan tausiah kematian dan beliau wafat ya ketika ceramah itu dan belum menyelesaikan ceramahnya. Subhanallah, ya.
orang-orang yang beramal soleh sebagai akhir dari amalnya sebelum wafatnya dia, maka kita bisa menilainya sebagai husnul khotimah. Meskipun penilaian yang sebenarnya nanti Allah yang akan memberikan. Namun ada hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya, bahwa innallaha idza ahabba abdan assalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, assalahu, Allah memberinya pemanis. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ma'assalahu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan Allah memberikan pemanis kepadanya ya Rasulullah? Rasul kemudian menjelaskan, yuwaffiqullahu lahu amalan salihan hatta yuhibbahu jiranuhu wa man haulahu. Yang dimaksud dengan Allah memberi pemanis adalah Allah memberikan taufik kepada orang ini. Allah memberikan perkenan. Allah memberikan kemudahan kepada orang ini untuk melakukan amal soleh sehingga dia dicintai oleh orang-orang yang menjadi tetangganya dan dicintai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Sederhananya adalah kalau di akhir-akhir hayat kita Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh. Dan masing-masing kita ini, ya, kadang-kadang beda-beda kesanggupan kita atau kemudahan kita untuk melakukan amal soleh. Ada di antara kita yang mungkin mudah sekali melakukan amal soleh dalam bentuk sedekah, tapi mungkin ada orang lain yang bukan sedekah amal soleh yang mudah dia lakukan. Bisa jadi ya sholat, bisa jadi puasa, ya dia mudah sekali untuk melakukan puasa. Maka kalau ada amalan-amalan yang mudah ini kita lakukan, hendaklah kita istiqomahkan juga, ya kita langgengkan. Nah inilah ya beberapa langkah-langkah, ya hal-hal yang bisa kita lakukan dalam upaya merencanakan kematian secara husnul khotimah. Tentu harapan kita semuanya Allah memberikan karunia kepada kita, ya, mengakhiri hayat kita ini dengan husnul khotimah. Dengan tips-tips atau dengan langkah-langkah yang baru saja kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menggolongkan kita ke dalam golongan orang yang husnul khotimah yang kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Johan selaku pembawa acara. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Silakan Pak Johan. Dan sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2020 ini pertama kali diselenggarakan peta anak yang sangat penting ya, ini melibatkan sebuah kepastian. Maksud ada ini ya agak. Sebenarnya pada tahun 2019 itu Iya, terdengar suaranya di saya kecil sekali. Nggak tahu apakah di yang lainnya jelas. Mudah-mudahan jelas. Bu Haji Ardani Metasari juga sudah gabung ini. Ya, Sat, apakah sudah jelas ini? Ya, sudah lebih jelas. Iya, sama Sat ya. Tadi salah satunya ada satu doa itu kayaknya harus kita hafalkan ya, Sat ya. Oh ya, boleh. Allahumma al khaira umri akhirahu. Khairu umuri akhirahu. Wa khairal amali khawatimahu. Wa khairu amali khawatimahu. Wa khairal Khairu ayami ayyami yauma alqaka. Ya, yang alqaka. Set ya, pendek ya, tapi harus kita hafalkan ya supaya lebih lancar daripada doa sapu jagat ya sini. Iya. Bisa dijadikan doa-doa harian kita. Ya. Ini silakan nih Bapak Ibu nih untuk 3 penanya ini akan kita sediakan merchandise nih.
3 pertanyaan silahkan. Khusus nih. Ada? Silakan. Ini kalau nasihat ini langsung menghujam tadi. Jelek semua Ustaz ya. Iya, Masya iya, iya. Allah. Kalau nggak ada yang nanya, merchandise-nya dikasih yang pertama join. Wah, itu nggak apa kalau Ustaz siapa ya. Wah, Ya, ini dia nih. Om Johan. Ini Pak Rizal mau bicara tuh, Pak Johan. Wah, ini panitia nggak dapat merchandise. Oh, kalau panitia dapat double Pak Johan katanya. Udah panitia bertanya lagi. Wah, iyalah. Kita harus adil ya. Siapa yang bertanya kita kasih. Iya, kalau panitia malah double karena kan dia udah panitia bertanya pula kan. Apa suara saya terdengar, Ustadz? Ya, jelas, jelas. Ya, terdengar Pak Rizal, silakan. Oh iya, takutnya tidak terdengar. Ustadz, ya ini sebenarnya temanya itu yang kita impikan, tetapi dalam kenyataannya itu kadang-kadang kita memang banyak distorsi ya Ustadz ya. Nah, mungkin setan, pergaulan, kawan, dan lain-lain gitu ya, nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi dari sering kita diperlihatkan kuasanya Allah ya Ustadz, bahwa misalnya ketika ada penggalian kubur, itu ada mayat yang utuh ya Ustadz ya. Itu kan Ya. kita seringlah terdengar gitu. Dia memang mungkin itu dijaga Allah. Nah ini mungkin Ustadz, apakah memang Allah menjanjikan ketika dia husnul khotimah, maka dia dijaga sehingga jasadnya itu utuh itu Ustadz. Nah terus amalan-amalan apa saja yang memang apakah yang membedakan ya ketika dia itu dijaga sampai dikubur jasadnya utuh, wangi gitu ya, meskipun bertahun-tahun itu sering kita kuasanya Allah memperlihatkan kita sebagai manusia yang hidup gitu ya. Nah ini mungkin apa aja sih amalan yang memang yang jasad tadi orang yang sudah wafat tetapi tetap dijaga oleh Allah. Apakah emang itu ada amalan khususnya ataukah memang semua amalan yang yang disampaikan oleh Ustadz itu juga kemungkinan ketika dia husnul khotimah itu demikian, ataukah yang pernah saya pahami juga kalau misalnya dia memiliki dosa ya bisa jadi tidak seperti yang seperti jasad yang utuh ini gitu. Jadi dia tetap aja dapat siksa, tapi nanti pertolongan Allah meskipun nanti ketika dia Muslim ya tetap nanti dimasukkan ke dalam surga. Tapi karena dia ada dosanya maka ditanggung gitu dulu. Tidak seperti yang jasadnya utuh sudah dijaga oleh Allah sejak dia meninggal. Mungkin itu satu pertanyaan dari Ana. Jazakallah khair. Wah iya Pak Rizal. Gimana Pak Johan? Langsung jawab apa dikumpulin? Kalau dikumpulin bisa lupa sayanya. Iya, satu aja kayaknya 3 hadiah langsung dikasih Bang Rizal. Iya. Bisa aja nih Pak Johan. Pak Rizal pintar. Ustaz, apa kabar? Iya Bu Ardani. Nanti aku mau nanya juga Mas Johan, habis material. Silakan. Langsung atau gimana? Langsung, nggak apa-apa, kata Pak Johan. Pak Ustadz Sam. Iya Bu Haji. Banyaknya Pak Ustadz ya, di dalam artinya dia yang gampangnya nih sholatnya gak 5 waktu gitu ya, maksudnya bolong-bolong. Tapi ini orang berbuat banyak sekali kebaikan di dunia gitu loh. Jadi orangnya memang baik banget. Jadi ada salah satu pimpinan kami ya Pak Ustadz ya, itu memang orangnya baik banget. Tapi yang kami tahu emang dia jarang sholat. Itu gimana Pak Ustadz? Di dalam nantinya tuh terima nggak sih istilahnya tuh ibadah-ibadahnya yang kebaikannya dia sama di dunia itu termasuk husnul khotimah kah Pak Ustadz? Karena memang sholat cuman sholatnya nggak 5 waktu gitu ya, kadang-kadang kalau ingat, tapi kalau ini banyak itu gimana Pak Ustadz? Itu aja. Makasih Pak Ustadz, Mas Rijam dan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya menjawab dulu dari Pak Rizal ya. Halo, suara saya masih jelas kah? Jelas, Tat, jelas.
Soalnya di laptop saya ada tulisannya your internet is unstable. Jelas Ustaz, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Bahwa utuhnya jasad jenazah di dalam kubur, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun masih utuh. Ketahuannya utuh, ada kalanya karena mau dipindah. Ada kalanya kalau syuhada Uhud, ya, itu dulu pernah banjir, lokasi makam yang pertama, maka setelah banjirnya surut, jenazah-jenazah para syuhada Uhud itu muncul gitu ya, karena tanah di sana kan tanah pasir. Ketika banjir kebawa oleh air, sehingga ketika sudah surut, jenazah-jenazah para syuhada itu muncul dan utuh. Tentu kita yakin ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga Allah menjaganya sampai ke jasadnya pun utuh. Nah, tentu ketika ini kita fahami sebagai keutamaan, sebagai kemuliaan, mungkin juga kita ingin agar jasad kita nanti utuh. Walaupun apa yang kita lakukan mungkin belum cukup menjadi sebab ya keutamaan yang Allah berikan dalam bentuk jasad kita yang utuh tersebut. Tapi di antara peristiwa-peristiwa yang kita jumpai, salah satu sebabnya adalah bahwa mereka itu menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang berpartisipasi, berkontribusi dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang ikut berpartisipasi dalam menjaga Al-Quran. Ada orang yang jasadnya utuh, ternyata dia adalah hafizul Quran. Dia penghafal Al-Quran. Mungkin kata menghafal Al-Quran di benak kita menjadi seperti beban. Ya, kita disuruh ngapalin Quran, itu seolah-olah menjadi beban. Tetapi bahwa persepsi menghafal Al-Quran adalah termasuk upaya kita untuk bersama-sama menjaga Al-Quran. Dan tentu ini sebuah keutamaan. Ya, makanya hendaklah tumbuh keinginan yang kuat dari kita semuanya untuk ikut bersama-sama menjaga Al-Quran dengan upaya menghafalnya. Berapapun yang kita peroleh menghafal, sampai kita menjumpai kematian kita, maka insya Allah itu juga menjadi husnul khotimah bagi kita. Ya, jadi menghafal Al-Quran, berapapun. Ustadz sekarang susah ya, sudah umur sekian, persoalan sudah banyak, tugas-tugas juga sudah banyak. Jadi kalau ngapalin, ya seperti mengukir di atas air. Cepat ngukirnya, tapi cepat juga lupanya. Ya, tidak apa-apa. Justru ketika kita menghafal Al-Quran banyak lupanya, maka otomatis kita akan banyak mengulang-ulang. Dan itu keutamaan tersendiri ketika kita mengulang-ulang hafalan Quran kita. Ini untuk Pak Rizal ya, tentunya hal-hal lain memang tidak ada penjelasan dari Rasulullah ataupun dalam Al-Quran ya, yang mengajarkan kepada kita agar jasad kita utuh. Nggak ada tuh. Hadisnya juga tidak ada yang mengatakan kalau kamu mau jasadnya utuh lakukan ini dan sebagainya. Tidak ada. Yang ada adalah berdasarkan empiriknya ya, bahwa orang yang jasadnya utuh karena terlibat dalam perjuangan agama Allah,
termasuk terlibat dalam menjaga Al-Quran ini. Yang kedua dari Ibu Haji Ardani, bahwa sholat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal-amal yang lain akan menjadi diterima atau ditolak juga berdasarkan sholatnya. Ya. Dalam hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah as-shalah. In saluhat saluha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, maka amal-amal yang lain akan ikut benar. Ya, kalau sholatnya benar, maka amal-amal yang lain akan ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sebaliknya, kalau sholatnya rusak, sholatnya nggak benar, maka amal-amal yang lainnya akan ikut nggak benar, ya, akan ikut nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, upaya menjaga sholat dalam keadaan benar, ya, menjaga sholat dalam keadaan benar itu, ya, wudhu kita sempurnakan, rukun-rukun sholat juga kita lengkapi, kita sempurnakan, maka insya Allah sholat kita yang lainnya. Meskipun amal-amal yang lainnya baik, ya, apalagi baiknya hanya menurut kita saja, ya, kita menganggap baik, belum tentu orang lain atau belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap baik. Nah, itu ya, jadi sholat yang harus menjadi fokus utama dan pertama. Selanjutnya Budian tadi nanya bagaimana kiat-kiat kita bisa istiqomah. Nah, ini memang istiqomah ini suatu amalan yang perlu kesungguhan kita untuk menjaganya. Apalagi kita mendapat penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-imanu maka harus ada kekuatan untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata para ulama, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah keimanan kita itu dengan melakukan, berkurang ketaatan kita, berkurang iman kita itu dengan perbuatan maksiat kita. Maka sekuat tenaga hendaklah kita hendaklah kita melakukan ketaatan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita senantiasa bisa istiqomah. Yang kedua, hendaklah kita memahami fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari amal soleh. Maka insya Allah akan membangkitkan motivasi kita untuk melakukan amal soleh tersebut, dan juga semangat untuk menjaga agar kita istiqomah. Saya kira dua hal itu yang paling penting untuk kita lakukan, ya, sebagai kiat bagaimana agar kita istiqomah. Berarti untuk yang kedua ini, ya, harus ada upaya kita untuk meningkatkan pemahaman kita kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Budian. Ini untuk Pak Sulaiman. Kita doakan bersama. Pak Sulaiman ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit tumor atau kankernya, ya. Ini beliau juga dalam kursi roda, ya. Mudah-mudahan sabar, ya, sabar yang Allah berikan kepada Pak Sulaiman ini, sekaligus bersyukur. Ya, kita bisa terinspirasi dari seorang
sahabat terakhir ya. Dijelaskan bahwa sahabat terakhir itu namanya Abu Kilabah Al-Jurmi. Beliau ini sangat terkenal dengan zuhudnya, sangat terkenal dengan kekuatan syukur dan sabarnya. Kalau kita membaca sejarah beliau, maka beliau bisa bersyukur walaupun dalam keadaan yang sangat lemah menurut kita. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, mata tidak jelas melihat, telinga tidak jelas mendengar, hanya lisan yang dia punya untuk bisa berucap secara fasih, secara jelas. Suatu ketika di gubuknya yang sangat kumuh, yang sangat jelek, seorang penjaga perbatasan wilayah Mesir menemukan beliau di tendanya sedang mengucapkan doa. Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Beliau mengatakan, ya Allah, anugerahkan rizki kepada kami. Anugerahkan rizki kepada kami untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan bahwa Engkau telah memberikan karunia, keutamaan kepadaku ya, lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Maka ketika Abdullah bin Muhammad melihat keadaannya, dia bertanya, apa yang kau syukuri dari Allah? Maka kata orang ini, aku mensyukuri Allah masih memberiku lisan yang bisa aku gunakan untuk berucap syukur. Maka aku akan bersyukur apapun keadaanku. Beginilah seseorang yang mampu melihat kenikmatan Allah dan meyakini bahwa kenikmatan Allah jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang Allah berikan, dibandingkan ujian yang Allah timpakan kepadanya. Persis seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub disarankan oleh istrinya untuk mengadu kepada Allah atas sakit dan musibah yang ia alami. Maka sebelum dia mengadu kepada Allah, Nabi Ayub minta kepada istrinya, tolong hitung berapa lama ujian Allah diberikan kepada kita. Mulai dari harta wafat semuanya, dan terakhir ujian sakit yang Allah berikan. Maka setelah dihitung-hitung oleh istrinya, didapatilah masa ujian itu 17 tahun. 17 tahun buat kita adalah masa yang lama. Tetapi Nabi Ayub membandingkannya dengan masa kenikmatan. Masa kenikmatannya jauh lebih panjang dibandingkan masa ujiannya. Maka kata Nabi Ayub, saya tidak jadi mengadu kepada Allah. Saya tidak mengadu kepada Allah karena kenikmatannya jauh lebih panjang, jauh lebih banyak daripada ujiannya. Maka dengan sabar ya, dan dengan syukur, insya Allah ya, Allah akan ringankan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kami mendoakan untuk Pak Sulaiman, mudah-mudahan Allah karuniakan sabar sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga ini akan menjadi penyebab ketenangan yang Allah berikan walaupun dalam keadaan sedang diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya Pak Sulaiman mampu melalui masa-masa ini dengan baik insya Allah. Sabar bahkan akan menjadi tambahan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga syukur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Johan. Maaf jawabannya agak panjang. Dari Pak Zulfahmi, kalau bacaan sholat kita sering berulang, apakah diterima? Mengulang bacaan itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Saya tidak memahami maksud dari bacaan berulang itu, apakah
bacaannya diulang-ulang karena salah gitu ya. Kalau diulang-ulang karena salah, itu juga tidak membatalkan sholat kita. Juga tidak mengurangi pahala kita. Ya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa reseptur itu sudah digunakan di Masakti gitu. Jadi kalau saya sih rekomendasinya ini sih. Silakan Pak Johan, suaranya kecil ya. Kecil ya Pak. Saya itu memang masih dalam proses pengembangan, jadi belum stabil seperti ini. Gitu. Pak Johan pakai hands free mungkin ya. Sebentar. Ya, Sir. Ya, alhamdulillah, Sir. Mohon izin karena sudah jam 12.47, mohon Ustaz kami doa kemudian ditutup menggunakan dashboard ini menggunakan SQL dan Tableau. Jadi di Maaf Pak Johan, doa maksudnya? di script dulu, penutupan aja, Sir. Penutupan acara. Tapi di Tableau ini juga di script juga. Jadi 2 kali script. Soalnya suaranya sayup-sayup. Mungkin yang lain bisa menyambungkan apa yang dibilang Pak Johan tadi. Baik, Ustaz. Mungkin anak ambil alih, mungkin Pak Johan lagi di forum, jadi sayup-sayup terdengar Oh suaranya. gitu, pantasan. Iya. Ustaz, mungkin ada apa penutup buat nasihat buat kita, Ustaz? Penutup. Iya. Iya, penutup dari kalimat penutup. Iya, kalimat penutup dari Ustaz. Baik. Kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, tentu tidak ada yang kita dekati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita ketika Allah memanggil kita saja kita enggan mendatangi panggilan Allah. Mudah-mudahan panggilan Allah apa saja, panggilan untuk sholat, panggilan untuk beramal sholih, ya, dalam bentuk apapun, kita sambut panggilan-panggilan Allah tersebut dengan sukacita, dengan rasa penuh keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka persoalan yang sedang kita hadapi akan Allah berikan jalan keluarnya. Saya kira itu Pak Rizal, mudah-mudahan manfaat. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz. Semoga ilmu yang diberikan menjadi Iya. jariah buat Ustaz. Dan Amin ya. mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu buat kita dan bisa kita laksanakan insya Allah. Allah memberikan kemudahan Amin, dan ya Rabb. kekuatan kepada kita. Baik, Ustadz, sekali lagi jazakallahu khair. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair pada semua ibu-ibu bapak ibu yang hadir. Sama-sama. Yang akhiri.